Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Terus terang, saya melihat ada sesuatu yang sangat serius di PSI. Maaf ya, sepertinya mereka sedang galau atau mereka mungkin sedang bersedih hati karena namanya tidak disebut sebagai partai yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024. Sepertinya PSI merasakan sesuatu kekecewaan yang berat terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 2019 dia pun juga ikut mengawal Bapak Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Pilpres tahun 2019. Tetapi sayangnya pada tahun itu PSI tidak bisa mencapai ke Senayan, sehingga PSI dikenal oleh sebagian orang PSI adalah partai di Jakarta, bukan partai Indonesia. Karena memang kita lihat hanya kader PSI yang ada di Jakarta lah yang berkarya dan yang bekerja dengan jelas. Sedangkan di daerah-daerah nama PSI belum ada kedengaran sama sekali. Ade Armando yang kemarin beberapa waktu lalu menegaskan dirinya bergabung dengan PSI dan merasa cocok dengan PSI, sehingga dia pun akhirnya menunjukkan bahwa Ade Armando saat ini adalah petugas partai dari PSI. Tugas pertama yang dia dapatkan tentunya adalah ikut menyikapi bagaimana PSI yang sudah mendukung Ganjar Pranowo di saat pertama kali menurut PSI, dialah yang mula-mula mendukung Ganjar Pranowo, maka ternyata dia seperti seolah-olah disingkirkan oleh PDIP karena di dalam itu dia tidak disebut sebagai partai yang ikut mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan Sekjen PDIP dengan terang-terangan mengatakan ada etika politik yang harus dilakukan. Ganjar Pranowo sebagai petugas partai disesalkan kata-kata tersebut. Di sini juga saya melihat bagaimana seorang Ade Armando tidak bisa melihat antara petugas partai dan petugas rakyat. Sampai hari ini saya memandang Joko Widodo bukanlah petugas partai, tapi beliau adalah petugas rakyat yang kita pilih dan kita usung lewat partai PDI Perjuangan. Secara garis partai, secara garis organisasi, Jokowi adalah kader dari PDIP, itu tidak bisa kita pungkiri. Tanpa PDIP maka kita tidak memiliki petugas rakyat yang bisa memimpin negara dan bangsa ini. Tentunya hal ini juga harus disadari oleh Ade Armando bahwa walaupun Ganjar Pranowo disebut sebagai petugas partai, maka mau tidak mau Ganjar Pranowo adalah milik rakyat Indonesia dan Ganjar Pranowo harus menjalankan apa yang menjadi amanat yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 jika Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 nantinya. Ade Armando mengatakan bahwa PDI terlalu sombong, PDI terlalu angkuh sehingga itu membahayakan partai PDIP dan tentunya juga ikut membahayakan Ganjar Pranowo sebagai capres dari yang diusung oleh PDIP. Di sini kita harus bisa melihat secara jernih, Ganjar Pranowo tentunya tidak bisa serta-merta langsung mencalonkan dirinya sebagai capres karena hal itu menyalahi aturan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa presiden dan wakil presiden diusung dan dicalonkan oleh partai politik yang ada di Republik Indonesia dengan ketentuan memiliki suara di parlemen 20% atau 25% suara di pemilihan umum pada periode yang lalu. Sobat-sobat itu semuanya, dengan hal ini tentu kita juga melihat bagaimana Ganjar Pranowo bisa menjadi petugas partai. Disinilah titik yang harus kita sadari. Yang kedua, PSI adalah berbeda dengan PDIP. Begitu halnya Grace Natali bukanlah Megawati Soekarno Putri yang memiliki hak dan wewenang secara garis struktural partainya. Ternyata Grace Natali atau PSI di dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres pada tahun 2024 nanti adalah tanpa permisi dan tanpa apa-apa tiba-tiba langsung mengumumkan bahwa PSI adalah mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dan presiden tahun 2024.
Ini tentu menyinggung dari pemilik partai atau pengurus partai atau mereka yang ada di dalam partai tersebut. Dan itu diungkapkan oleh Megawati Soekarno Putri pada waktu ulang tahun PDIP. Megawati sempat menyindir bahwa ada partai yang mendompleng dari Ganjar Pranowo atau dari PDIP. Nah, sobat-sobatku semuanya, kata-kata ini ternyata memang langsung mengena kepada PSI, dan Grace Natali sebagai ketua pembina PSI segera menyatakan permohonan maafnya kepada Megawati Soekarno Putri. Tetapi hal itu belum ditindaklanjuti. Bagaimana permohonan maaf yang seharusnya agar apa yang menjadi bagian keinginan bagi dia bisa diakomodir oleh PDIP. PSI menyatakan mendukung Ganjar Pranowo, tetapi itu dilakukan layaknya sebagai seorang rakyat yang mendukung Ganjar Pranowo, dan itu sah-sah saja. 2019 mendukung Jokowi, tetapi pada saat itu PSI kalah cepat dengan Nasdem. Dan melihat dari hasil yang dilakukan oleh Nasdem yang juga mengklaim partai yang pertama mendukung Jokowi, bisa dimaklumi PSI melakukan hal ini karena PSI sudah melihat bahwa yang memiliki kans terbesar adalah Ganjar Pranowo. Perolehan suara Partai Nasdem dari tahun 2014-2019 melonjak demikian drastis. Nah, sobat-sobatku semuanya, hal ini tentu tidak lepas dari pengamatan seorang Grace Natali yang mengamati tentunya bagaimana, juga mencari jalan bagaimana agar PSI di tahun 2024 bisa meningkatkan ratingnya, bisa meningkatkan dan mendapatkan kader-kader untuk bisa duduk di Senayan maupun di daerah-daerah sebagai legislatif. Nah, mohon maaf jika memang ini salah. PSI sepertinya sedang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Bagaimana PSI harus mengatrol suaranya. Dari pembelajaran tahun 2019 Nasdem yang begitu meroket drastis, tentunya PSI menginginkan pada tahun 2024 dia pun meroket drastis dan tidak ingin ketinggalan lagi. Maka PSI langsung buru-buru mencapreskan Ganjar Pranowo. Hal itu dilihat sebagian rakyat, PSI adalah luar biasa. PSI berani di saat semua partai masih bingung dan di saat PDIP masih berdiam diri, karena di PDIP masih ada pergolakan antara Puan dan Ganjar. Tetapi memang sebagian suara sudah menunjukkan bahwa tentu pasti ke Ganjar. Nah, di saat sang pemilik masih galau, di saat sang ketua masih memikirkan bagaimana agar bisa mengambil di antara dua kader terbaik di partainya, diambil satu dan itu tidak menimbulkan perpecahan di partai yang dipimpinnya, sang ketua harus banyak berdiam diri, sang ketua harus banyak merenung, berpikir. Pada saat PDIP masih di tengah kebimbangannya, pada saat PDIP di tengah menilai bagaimanakah seorang Ganjar, bagaimanakah seorang Puan, tiba-tiba Grace Natali langsung mengucapkan dia PSI mendukung dan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Hal ini tentu sangat mengagetkan yang ada di lingkungan PDIP. Karena hal itu bisa merupakan sumber atau pemantik perpecahan yang akan terjadi jika ternyata di PDIP tidak kompak, di PDIP tidak menganut yang namanya garis partai dengan tegas, maka PDIP bisa terpecah antara Puan dan Ganjar. Dan itu juga ditambahkan jika Puan ataupun Megawati tidak memiliki rasa untuk nasionalisme dan hanya ingin mengutamakan keluarganya, maka perpecahan itu akan timbul dan PDIP mungkin hari ini sudah menjadi dua bagian seperti yang terjadi pada partai-partai yang lain yang mengalami perpecahan karena tidak sesuai atau tidak merasa tidak cocok dan tidak akomodir oleh sang ketuanya. Satu hal lagi yang perlu kita pertanyakan kepada PSI, apakah PSI betul-betul murni memang menginginkan Ganjar Pranowo sebagai presiden, ataukah hanya sekedar untuk mengatrol suaranya pada tahun 2024?
Kenapa saya bicara seperti itu? Sekali lagi saya minta maaf kepada PSI maupun kepada Ade Armando sebagai petugas partai yang kemarin membicarakannya di video yang baru beredar. Masih ingat bagaimana Ganjar tersandung oleh kata-kata Ganjar di statement mengenai tim nasional Israel pada sepak bola usia 20 yang akan digelar Indonesia sebagai tuan rumahnya. Ternyata Ganjar menolak. Setelah Ganjar mengeluarkan statementnya untuk menolak, maka suara Ganjar rame-rame terjun bebas. Suara PDIP juga terjun bebas. Ganjar diolok-olok, Ganjar dicerca, Ganjar dicemooh, Ganjar bahkan dimaki-maki, bahkan Ganjar diragukan kenasionalismenya oleh sebagian rakyat Indonesia yang waktu itu memang sangat mengharapkan Indonesia menjadi tuan rumah sepak bola dunia ini. Pada saat itu, jika kita mau lihat ke belakang kembali, kita lihat apakah PSI tetap mendukung Ganjar Pranowo? Oh, ternyata tidak, Ferguson. PSI terang-terangan mengatakan bahwa dia akan menganalisa, bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengganti siapa capresnya. Sobat, hal ini tentu menjadi sebuah pertimbangan dari PDIP. Hal ini tentu menjadi sebuah masukan buat PDIP. Dan tentunya juga hal ini bisa menjadi sebuah wawasan bagi kita semua. Bagaimana dan seperti apa PSI itu. Demi melanggengkan suaranya, demi mendapat suara yang terbanyak, PSI rela mengkhianati atau PSI rela meninggalkan orang yang awalnya sukses dan tiba-tiba sedang mengalami masalah. PSI sudah bersiap-siap untuk lari. Ternyata akhirnya suara itu kembali mengumpul dan rakyat memang melihat ada sesuatu hal yang lebih besar. Ada sebuah kebutuhan negara yang lebih besar yang harus dibela, yang harus dipertahankan, di mana kita harus merelakan sesuatu yang berharga yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Dan itu harus dikalahkan oleh kepentingan negara. Akhirnya rakyat kembali berbondong-bondong mendukung Ganjar Pranowo. Dan survei dari Ganjar Pranowo kembali perlahan-lahan mulai meningkat menuju sebuah kepastian bahwa Ganjar adalah seorang yang ditunggu dan diharapkan menjadi presiden di Republik ini. Setelah itu maka PSI kembali lagi dan sekarang PSI mengungkapkan seolah-olah ingin supaya rakyat itu melihat dan rakyat itu mengingat kembali bahwa PSI adalah yang pertama mengusung Ganjar Pranowo. Bahkan ditambahi lagi dengan kata-kata pada saat PDI belum bisa menentukan, PDI masih bimbang, PSI sudah mengeluarkan satu ketetapan, satu keputusan, yaitu mendukung Ganjar Pranowo. Tentunya yang diharapkan PSI adalah rakyat bisa melihat PSI, rakyat bisa menghargai PSI, dan terakhir rakyat bisa beramai-ramai memilih PSI karena PSI lah yang mengusung Ganjar Pranowo, sehingga partai lain termasuk PDIP ikut-ikutan mendukung Ganjar Pranowo, mengusung Ganjar Pranowo. Sobat-sobatku semuanya, ini yang saya lihat apa yang dilakukan oleh PSI dan apa yang dikerjakan oleh petugas partai yang bernama Ade Armando. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa PDIP harusnya tidak kuat, seolah-olah untuk menunjukkan bahwa tanpa PSI partai lain tidak mendukung PDIP, sehingga PDIP harus memperhatikan PSI dan seharusnya PDIP menghargai PSI. Itu yang saya tangkap dari video yang beredar. Sobat-sobatku semuanya, bahkan di situ dikatakan PDI harus ingat bahwa PDI tidak boleh arogan karena PDI tidak bisa berdiri sendiri di dalam mengusung Ganjar Pranowo. Di sini saya ingin mengatakan bahwa di dalam memilih presiden, di dalam menentukan mendukung calon presiden, saya tidak membutuhkan PDIP. Begitu juga yang lainnya tidak membutuhkan PDIP. Saya membutuhkan PDIP hanya untuk menentukan siapa
yang bisa diusung menjadi calon presiden. Setelah diusung, selesai. Saya tidak butuh PDIP. Karena walaupun PDIP memilih Ganjar Pranowo, semua kader PDIP, semua pengurus PDIP dari ujung pusat di Jakarta sampai ke daerah, sampai dimanapun juga daerah di Indonesia ini memilih Ganjar Pranowo. Tetapi jika rakyat tidak memilih Ganjar Pranowo, maka itu hanya sekedar capres isapan jempol. Ade Armando harusnya mengerti, dan Ade Armando yang saya sesalkan kenapa membawa Ganjar Pranowo seolah-olah mati hidupnya presiden, mati hidupnya capres bergantung dengan PDIP. Setelah ditentukan oleh KPU, persyaratannya diterima oleh KPU dan resmi menjadi capres, kita sudah tidak membutuhkan partai apapun juga. Karena kita bisa memilih, karena tangan kita, mata kita, hati kita, itulah yang menentukan kita memilih siapa. Sobat-sobatku semuanya, berhati-hati terhadap permainan-permainan di mana sekarang sudah mendekati pemilu, dan itu akhirnya semuanya akan digoreng. Semuanya akan dibuat untuk sepertinya mengesahkan atau melegalkan atau meninggikan suara di partai-partai atau di organisasi-organisasi yang lain. Pada saat nanti sudah diresmikan oleh KPU pada bulan September 2023 nanti, para capres ini tentunya kita bisa memahami dan tentunya kita bisa mengambil sebuah pemikiran yang baru, bahwa mereka bukanlah milik partai. Mereka bukanlah lagi milik partai, tetapi mereka adalah milik rakyat Indonesia. Mereka yang akan membawa gerbong yang namanya Negara Republik Indonesia untuk menjadi sebuah gerbong yang akan berjaya. Negara yang maju, negara yang mensejahterakan rakyatnya, inilah yang akan kita pilih. Bukan partainya yang kita pilih, tetapi personilnya yang kita pilih, manusianya yang kita pilih, berdasarkan rekam jejak orang-orang tersebut sebelum mereka menjadi capres. Berdasarkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, dan terlihat semuanya itu jika kita mau melihat, jika kita mau memeriksa, dan jika kita mau menilai. Sobat-sobatku semuanya, apapun sukumu, apapun agamamu, apapun partaimu, pilih presiden yang betul-betul mengayomi rakyat, presiden yang betul-betul akan memajukan negara ini, presiden yang betul-betul akan menjalankan dan meneruskan program Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Camkan itu. Salam Opidantos.